secara teknologi, is it possible or not? Or not. Mungkin orang aja ya, belajar Or aja, iya. Ya itu dia. Or not ya. Ya gini, sekarang saya tanya dulu ke Mbak Dea. Mau nggak sampah yang kamu hasilkan, kamu pilah-pilah, misalnya sisa makanan kamu bikin pupuk, yang plastik, yang kertas, kamu pilah-pilah, nanti kamu jual kah? Misalnya ke bank sampah atau pengepul, mau nggak ngerjain kayak gitu? Ayo. ya, sejujurnya nih sempat Pak waktu kuliah tuh dulu KKN di Yogyakarta itu punya bank sampah. Pasti nggak gampang Pak, bukannya nggak bisa ya, tapi pasti nggak gampang. Kalau kita lihat dia cukup bagus pengelolaan sampahnya, cuman mereka juga menghadapi awal-awal yang sulit di bagian memilahnya. Misalnya bungkus kopi, kulit pisang, jadi satu dulu kan pasti. Yang penting kan nggak dibuang ke kali, nggak dibiarkan di halaman gitu. Cuman ya itu tadi, memilah ini masih cukup meribetkan. Iya. Jadi practically sebetulnya tadi pertanyaan saya Pak, teknologi ada ya, berarti behavior ya sebetulnya yang menjadi permasalahan behavior. Betul banget. Behavior itu tingkah laku lah ya. Kebiasaan. Kemarin pas kita bikin dokumenter awal tahun ini, Bang Iwan bilang bahwa teknologi itu udah ada gitu. Mungkin bukan cuma hitungan tahun ya, mungkin belasan atau puluhan tahun sebetulnya ya kan Pak. Memang ada beberapa penemuan baru atau inovasi pengolahan sampah. Tapi sebetulnya sudah ada sejak dulu bagaimana membuat sampah ini bisa diolah. Gue aja dulu pernah mendaur ulang kertas itu waktu gue SMA. Berarti tahun 1893. Nah itu kan daur ulang. Jadi gue belajar bagaimana mendaur ulang sampah. Artinya udah ada, cuma kan behaviornya itu yang nggak ada sebetulnya. Nah makanya gue tadi bilang pesimis. In the next 5 years, apa mungkin merubah behavior gitu ya? Merubah behavior, apalagi kalau ngelihat dari demografi kita sekarang, gemuknya di tengah nih. Di usia middle ya? Di usia middle ini yang gue nggak tahu ya apa namanya. Mereka punya seberapa besar peduli sama lingkungan gitu loh. Nah kan kalau mau berubah kan berarti harus punya peduli dulu sama lingkungan, baru dia mau berubah. Kadang orang tidak melakukan sesuatu karena dia belum ketemu masalah. Ya enggak? Kalau pada saat terpuruk, ya dia jatuh, baru dia sadar, oh iya ya, gue harusnya begini nih, gitu kan. Contoh, Mbak Dea, saya ajak ke Bandar Gebang, tapi ditutup matanya nih, ya kan, nggak tahu kemana, pokoknya diajak pergi tuh, ditinggal tengah tumpukan TPA. Kira-kira apa yang dilakukan setelah itu? Nangis. Kapok bau segala macam kan. Tuh misalnya saya ajak ke daerah Jakarta Utara, itu ada satu perumahan rusun, itu banjir sudah masuk ke perkampungan mereka. Bukan hanya di musim hujan, memang ada air pasang pasti masuk langsung. Udah nggak momentuman lagi. Betul. Terus kalau kita ke pedesaan, petani itu, apalagi petani sayur ya, gitu dia mau panen, langsung hujan ekstrim, maka panennya rusak tuh sayuran. Artinya apa? Yang namanya pemanasan global, perubahan iklim, cuaca ekstrim itu sudah nyata. Akibat apa? Itu terjadi karena tadi kita nggak mau milah sampah. Sesimpel itu sebenarnya. So, kalau kita tetap nggak mau milah sampah, ya rasakanlah kejadian itu akan terjadi semakin dekat dengan kita. Tahun ini kan gue berkunjung ke Belitung, Banjarmasin, Jambi, which is pernah gue kunjungi. Bahkan Belitung itu nggak terlalu jauh lah, antaranya cuma 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya ke sana. Itu jauh lebih panas memang, Dan saya nanya kan sama teman-teman di sana kan, Angga, ini emang dulu sepanas ini ya? Enggak dong, 10 tahun terakhir makin panas, dibilang gitu. Benar. Jadi itu memang kerasa ya, tapi itu kan lagi-lagi Pak, untuk orang yang kemudian merasa either gelisah atau peka gitu kan Pak. Dan kayak saya kan bisa komparasi nih, dulu ke Banjarmasin, kayak jam 9 pagi masih adem. Ya. Sekarang jam 9 pagi itu udah luar biasa panasnya karena pernah sana. Tapi kebayang kalau udah mungkin seumur Dea ini mungkin udah pada tahap mungkin dia merasa bahwa ya beginilah Indonesia, it's normal gitu loh. Beginilah Indonesia, beginilah panasnya Indonesia gitu loh. Kejadian kemarin yang Pelabuhan Ratu, Sukabumi, banjirnya itu nggak normal. Sampai mobil ke bawah kok. Iya benar-benar. Itu udah bukan hal yang biasa sebenarnya, banjir tapi nggak separah ini. Gue dulu tinggal di Bandung waktu muda. Sampai SMA gue di Bandung. Itu one of yang gue sukai di Bandung itu adalah everywhere I go pakai jaket Pak.
modis dong artinya. Tapi sekarang kalau di Bandung selek pakai jaket, aduh ampun-ampunan gue bilang gitu. Iya, Lembang juga begitu. Iya, dulu itu dari pagi sampai sore itu kita jaketan tuh masih enak, masih nyaman gitu loh. Jadi mau pakaian apapun berasanya kita nggak kegerahan. Sekarang udah luar biasa emang. Tapi kalau boleh sharing nih Pak. Nggak boleh lah. Tadi Gimana sih? Emang aja sih. Boleh nggak? Iya. enggak. Boleh, boleh. Iya boleh. Hitung sama tangan? Boleh. Cukup saya manfaatkan ya. Iya, iya. Saya pilih di kantong. Di kantong. Bukan di tirai lagi. Oh iya, siap. Setelah mendengarkan ceritanya Pak Iwan dan Ari, ternyata memang ada kegelisahan yang sama, cuman yang dirasakan beda. Ya mungkin karena tadi part of TPA mau ditutup ya 5 tahun lagi, dengan memilah sampah harusnya bisa membantu mengurangi persoalan itu. Iya. Tapi kita anak-anak muda ya, Oh muda ya. anak muda ini, nah dan Ari itu kan suka musik, Oke. sempet dengerin K-pop nggak? Enggak. Nah, faktanya Pak Iwan, musik K-pop itu jadi industri berkelanjutan loh di tahun Sustain ya. Sustain. Kenapa sustain? Penduduk di dunia 7,7 miliar, 8 miliar itu K-popers. Oke. Lebih banyak kan? Maksudnya kok bisa lebih banyak? Karena satu orang K-popers bisa punya 5 account. Oh. Sepowerful itu. Nah, apa hubungannya 5 account sama K-popers ini sama sustainability sama berkelanjutan? Karena nggak disangka-sangka mereka jadi influencer yang cukup powerful ke generasi-generasi muda. Kalau pernah dengerin ya, atau nanti Bapak boleh cek misalnya Siwon Super Junior itu jadi duta UNICEF. Untuk ngerayain ulang tahun Jimin BTS, fans-fansnya itu mereka nanam mangrove. Di Jakarta Utara. Bisa jadi itu Jadi kalau ya? misal fans-fansnya bagian Jakarta Utara Iya, ya kan ARMY Indonesia luas banget tuh. Oh, iya. Makanya itu yang saya juga saya bukan K-popers karena belum layak dipanggil K-popers karena saya belum bisa membedakan sebenarnya Pak kalau girl band ini, boy band ini siapa namanya belum, tapi saya menikmati lagunya. Ini fakta yang menarik karena industri ini berkelanjutan, akhirnya para petinggi-petinggi production house ya atau apa nama istilahnya agensinya itu mereka mulai memikirkan merchandise-nya akan gimana cara ngolahnya. Kaos, kaset. Nah itu akhirnya mereka harus ikut memikirkan karena ternyata artis yang mereka bawa cukup membantu mengubah dunia dan mengubah habit, mengurangi emisi gas karbon, bla bla bla. Itu keren banget semangat teman-teman ARMY Indonesia ini itu yuk nanam pohon, yuk lepas tukik buat siapa? Buat artis idolanya K-pop gitu. Jadi it can be done everywhere. Bisa dilakukan di mana aja. iya. Kayak ARMY Indonesia berarti bisa dilakukan di Indonesia. Betul karena Keren itu. ingat ARMY gue salut deh. Thank you banget. Nonton. Ya Adit ya. Kalau kamu nonton ya, terima kasih loh. Berarti Mbak Dea Dukungannya. nih, Hah? ngajarin nih. Iya, karena memang ini generasi yang susah gue pegang. Mungkin Untouchable buat kita. untouchable buat kami nih. kalau pernah keinget makanan fast food ini pernah ngeluarin satu packaging khusus BTS warnanya ungu semua. Itu project pernah dengar tuh, sustainability pernah banget. dengar sih. Kenapa? Tapi Satu pakai plastik. semua packagingnya McDonald's mau yang paper mau yang plastik itu ada special edisi BTS-nya. Dan yang uniknya Pak itu disimpan sama mereka. Disimpan Pak, pasti disimpan. Benar. Reusable. Iya, artinya reuse jadi kayak gue nih. Iya, Menjadi atau semacam bisa jadi pajangan, semacam reuse-nya aja. begini. Karena udah nggak berlanjut lagi. Oke, Cuma di iya, situ iya. saya nangkapnya adalah ini bagian dari memilah. Walaupun nggak setiap hari, tapi mereka bisa melakukan itu dengan tersenyum. Iya, benar-benar. Dan itu dilakukan di seluruh dunia. Banyak orang. Hampir sama kayak kita membeli tumbler dibandingin kita membeli botol mineral gitu ya. Jadi Iya. kan disimpan tumblernya. Benar. Tidak dibuang botol mineralnya. Hanya gara-gara ada tempelan ARMY itu ya. Apa? Tadi? Iya, logo idolanya. Logo idolanya lah. Itu bagus ya idenya dia ya. Cuman Bukan gini. itu saya Pak ya. Ya maksudnya apa yang Nanti di disa- belakang Army dong. ya apa yang disampaikan dia itu suatu yang membuat kami itu oke, suatu hal yang baru lah. Baru ya. Tapi ada hal yang perlu saya juga sampaikan begini. Jangan sampai itu terjebak hanya sebagai gimmick. Karena kita bermain di media sosial. Yang dilihat orang adalah konten. Ada pihak-pihak yang membuat konten, wow, bagus ya, hebat nih dia bikin itu, bersihin sungai segala macam. Tapi hanya sebatas konten.
realnya di sungai itu pada saat habis dibersihin atau pantai habis dibersihin besok kotor lagi. Apakah itu sustainability? Ya, ya. Belum tentu. Gitu loh. Kenapa tidak dibarengi oleh edukasi kepada masyarakat yang menghasilkan sampahnya? Ya, itu kembali ke behavior lagi ujungnya. betul ya. Artinya, tapi ini memang jadi inisiasi yang bagus, tapi harusnya diikuti oleh sebuah pembiasaan tadi. Pembiasaan. Bisa jadi awal yang baik karena sekarang untuk mengajak orang itu susah ya. Tapi dengan kemampuan, padahal mereka cuma dance. Kalau kita di dunia marketing sebutnya campaign ya. Gimmick atau apapun itu memang salah satu part of-nya. Cuman memang goals-nya kita juga ingin membantu lingkungan. Cuman kan karena itu tadi sepakat tugas ini tuh bukan jadi salah satu pekerjaan seseorang. Tapi rame-rame. Mungkin startnya dari teman-teman Army Indonesia, langsung disambut sama teman-teman fansnya Klub Etis, terus disambut sama fansnya siapa, mungkin itu akan jadi lebih seru. Kalau artis Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Ada satu artis yang paling sustain di Indonesia, siapa? Adang Ari, tahu nggak? Paling sustain Iwan Fals? Salah, Anang. Anang? Iya. Anang Hermansyah. Anang hijau. Anang hijau. Iya. Oke, dia sekarang saya punya 4 pertanyaan. Boleh. Ayo lo. Waduh, saya belum belajar Pak. Gimana? Popo. Hanya ada 2 pilihan. Oke. Ya, nanti saya Ya atau tidak? kasih pertanyaan. Atau saya kasih clue-nya dulu. Yang pertama ini terkait dengan masalah sampah yang kamu hasilkan dipilah-pilah tadi ya. Pilihannya adalah kumpul dan setor atau kumpul dan jual. kumpul dan setor sih. Kumpul dan setor. Iya. Ya, artinya perbedaannya tahu kan bahwa kalau orang jadi nasabah sampah karena dia pengen sampah yang disetorkan Menghasilkan. ada tabungannya. Bertani atau berternak? Bertani atau berternak? Bertani. Oh, bertani. Berarti ada passion juga di pengen nanam-nanam. Iya. Oke, very good. Menanam atau memanen? Kalau saya selama ini menanam. Oh iya. Karena lebih suka ngelihat tanaman yang lagi sakit terus jadi sehat. Oh. Gitu. Jadi progresnya kelihatan, Pak. Kalau apa tadi satunya? Memanen tuh nggak tahu prosesnya, tahu ngambil hasil. Kayak merusak sesuatu ya. Oh, gitu. Jadi kan kayaknya berbuah banyak lebat terus kayak saya ambil ya jadi nggak cantik lagi gitu. gitu. I see. Follower atau influencer? Follower. Oh, follower. Ya. Karena saya ngerasa saya nggak punya power untuk menginfluence, tapi saya bisa diinfluence. Kalau iya, maksudnya ya kayak di kantor gitu, kita bisa di manage sama bos kita gitu. Jadi kalau untuk masalah lingkungan kayaknya memang sesuatu yang berat, inovasinya perlu cukup kompleks, baik dari sistem maupun dari orang gitu. Kalau untuk menginfluence itu kayaknya saya kurang powerful, Pak. Jadi mending saya dengerin influence dari siapa gitu, misalnya kayak Army Indonesia tadi. Ngerayain ulang tahun siapa, kita tanam mangrove, atau di kantor yuk kita ngerayain nothing by days gitu, nggak beli apapun dalam sehari gitu. Detox belanja itu mungkin saya akan sambut itu dengan positif. Ada temen yang dulu dia bilang kemanapun di acara apapun saya ingin ngasih lihat ke orang-orang sesuatu yang sederhana, simple tapi berdampak besar. Jadi kalau dia datang ke satu seminar kan prasmanan nih, tau nggak gitu, dia habis makanin diambil tisu dilap tuh semua tuh piringnya. Jadi dia nggak buang sampah, terus bawa pulang makan. Begini bawa pulang piringnya punya catering. Tapi yang penting kan Pak bersih gitu kan, saya nggak buang sampah lo ya nih. Saya kan pakai tisu Pak, ininya tisu jadi sampah. Iya, ya omong nggak mau dimakan dia sama dia tisunya, tapi yang sampah tulang atau sayuran daun dia nggak ada, semua dimakan. Ya itu ya cara dia lah. Iya. Itu, apakah itu menginfluence orang lain saya nggak tahu. Yang lain malah kayak gitu ya. Aneh aja. Ada lagi, silakan ini kartu ini kamu pilih, nanti kamu baca dan silakan dijawab. Ambil berapa Pak? Satu-satu aja. Ini sulap? Enggak. Bukan. Satu aja. Satu dulu. Oke. Baca. 1 juta rupiah. Dana usaha, sponsor mana? Atau kesempatan. Itu monopoli itu. Oke. Buang atau simpan? Buang mantan.
simpan bentar. Ya. Siapa tahu nanti CLBK tuh. Kalau saya sih lebih buang sih Pak. Oh, lebih buang. Buang. Karena Nggak punya tempat. Gue simpan nih kayaknya. karena isu selanjutnya adalah lokasi storage. Iya. Oke, silakan lagi pilih. Tolong yang baik-baik yang diambil ya, yang jelek-jelek jangan Just joke ya, just joke. dipres atau dicacah. Nah, ini kaitannya sama sampah botol plastik. Oh, Kau pengennya kalau punya ngumpulin banyak, itu pengennya dipres atau dicacah, dipotong kecil-kecil. sebenarnya saya juga kurang paham sih sama pengolahan itu, mana yang lebih baik dipres atau dicacah, tergantung kebutuhan selanjutnya ya mau gimana kan ya. Saya pilih atau aja ya Pak. Oke, no problem. Itu juga pilihan. Ini kartu apa aja gue baru lihat. Iya. Dijual nggak sih Pak? Oh nggak dijual ya. Oh iya. Wah ini susah juga nih, saya belum belajar nih Dang Ari. Belum belajar ya? Belum nih. Anda maju sampai start. Menerima uang 200 rupiah dari bank. Skip. Kompos atau pupuk organik cair? Nah, itu dari sisa makan kamu. Itu kalau kamu bikin kompos yang pupuk yang padat bisa, itu lebih biasanya ditebar di kebun, di tanaman. Iya. Kalau pupuk cair dia sifatnya cair, jadi dia cemprot-cemprot dulu kalau kamu ngasih tanaman. Nah ini saya juga dilematis sebenarnya. Karena dari keduanya saya udah coba Pak. Oh ya, Tergantung, kalau kita nanamnya di kebun gitu kita bisa kasih food waste kita buat salah satu jadi bahan kompos ya gitu. Tapi kalau tanaman-tanaman hias yang indoor gitu, satu nimbulin bau, yang kedua juga kotor menurut saya. Jadi tergantung tanaman apa sih gitu. Nah kebetulan saya mostly sukanya nanam kebaikan. Oh iya benar. Setuju banget emang. Sama menanam ilmu kali. Oh iya. Menanam ilmu dan menanam kebaikan teman-teman. Teman-teman sudah menanam apa? Menanam modal mungkin? Ah iya, menanam modal boleh kami terima. benar. Oh, Ya, ya teman-teman juga yang mau Rekening di sini. yang mau menanam modal di podcast kita juga boleh. Nanti mulai episode ke depan kalau mau investasi silakan ya. Rekeningnya tadi kesini tunjukin. Nanti. Oh iya. Ke sini ya. Oh, iya. Ini kelihatannya dia ini cocok jadi kukus kita gimana? Menurut Mas? Cocok sih kayaknya. Iya. Tadi sebetulnya ini agak jebakan yang mengundang Mbak Dea hari ini. Oh, gitu. Sebetulnya, ya. Artinya kita undang dia sebagai tamu, terus sekaligus seleksi co-host. Yes. Ya kan? Betul banget. Nah, itu setelah kita ngobrol banyak sama Mbak Dea hari ini, saya pikir ini yang tadi saya bilang bahwa modal kita itu bukan teknologi aja, bukan pengetahuan aja, tapi kita ngelihat bahwa secara gesture, secara behavior, inilah yang akan dibawa nih vibes-nya, auranya ini akan dibawa aura Mbak Dea untuk menghimbau teman-teman untuk terlalu hijau. Betul. Jadi ini saya lolos ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ya, Anda masuk ke babak final ya. Anda masuk ke babak final. Beli tiket di mana? Tiketnya belum ada ya. Belum ada ya. Karena kita bisa menghimbau teman-teman di luar sana. Nah, mudah-mudahan bisa mewakili jenjang generasi yang kami punya gitu kan. Kami tidak tahu bagaimana caranya mungkin menjangkau teman-teman yang seusia Dea gitu ya, atau mungkin di bawah Dea gitu. Nah, mungkin Dea bisa kemudian membawa vibes itu ke mereka. Ya tadi kita baru tahu kalau ternyata ada ARMY melakukan itu gitu kan. Itu kita juga baru tahu kalau tadi anak-anak muda sekarang itu sudah berubah. Yang tadi ya, ada Rismile gitu segala macam gitu ya. Sesuatu yang mungkin belum ada di jargon kita tuh, masih 3R aja gitu. Bahkan kalau kita masuk ke studio foto jadi 5R lebih bagus lagi kan. Benar, lebih Iya, lebih mahal lagi. Kalau bisa 10 R. Kalau bisa. Ini kalau 10R itu sama jangnya. Tapi ini kemudian sudah bisa menjawab belum sih Pak? Menjawab tadi yang soal tahun 2030 itu. Artinya mungkin ya, artinya it's very possible for the government atau for society to close the TPA itu kan pada tahun 2030. Tapi mungkin gak Pak ada pemerintah seberani itu kemudian oke, ini kita udah 2030 nih, tutup, sehingga akhirnya tadi yang pada kondisi dipaksakan nih. Nggak ada ampun. Iya, masyarakat dipaksakan untuk kemudian menerima nggak bisa buang lagi sampah. Kita ini hanya bisa berharap pada Tuhan juga yang menentukan. Bukan. pada pemerintahan yang baru. Oh, Juga siapa tahu mereka ini yang menjabat sekarang punya dari sisi tanggung jawab dan amanahnya itu benar-benar dilakukan dengan
serius. Ya. Karena yang sudah terjadi sekian lama, saya ikutin sekian tahun, kok belum ada yang betul-betul serius. Nanti kita putar lagi di motor berikutnya, sama yang pesannya. Kita berharap pemerintah yang baru gitu ya. Tetapi kan gini, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya kan? Bro. Iya, siap. Apa yang kita harus bisa lakukan secara pribadi gitu. Ya sekarang mulai nih kita bertiga, ntar hari apa lagi kita undang lagi, dia punya relasi atau circle yang beda lagi. Itu akan semakin memperluas jejaring kita, ya kan, orang-orang yang kita influence dengan apa yang kita bahas di sini. Itu apa yang bisa kita lakukan. Betul. Melalui podcast ini. Menghimbau hijau. Sampailah teman-teman kita pada penghujung acara Menghimbau Hijau ini. Terima kasih nih sebelumnya udah datang kemari para narasumber kita nih. Pertama dari Bang Iwan, teman saya yang kemudian sangat peduli sama lingkungan, sudah sharing demikian banyak. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi, termotivasi, kemudian mulai melakukan perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku menjadi lebih baik untuk menjaga lingkungan. Terima kasih juga untuk Mbak Dea yang sudah jauh-jauh dari jadi co-host. Jadi co-host ya, dari Jogja jauh-jauh dan kemudian terpilih masuk final co-host. Ya, jadi mungkin mulai next episode akan ada Mbak Dea terus nih. Setia menemani kami ya, menemani kita bersama tamu-tamu berikutnya yang akan kita undang untuk datang ke sini. Kira-kira siapa ya yang mau jadi bintang tamu ataupun narasumber kita nantinya? Boleh tebak? Atau ada referensi? Boleh. Boleh, iya. Boleh ya? Boleh banget. Teman-teman kalau mau sharing juga, punya pengalaman soal lingkungan atau punya kepedulian lain soal lingkungan mau di-share ke kita, sharing kita? silakan. Punya program, punya gerakan, punya aksi. Kasih nomor. Nomornya nanti ada di deskripsi YouTube ya. Hmm. Jadi nanti teman-teman bisa hubungi kami, bisa email, bisa WhatsApp kita untuk ikut berbagi bersama kita. Karena ini bukan pekerjaan segelintir orang, ya kan? Harus semuanya, teman-teman. Yes. Harus saling membahu. Green Army. Army membaginya green. Iya ya. Itu ya. Iya. Jadi silakan telepon kita, bisa berbagi, kita bergerak bersama, maju bersama menuju bumi yang jauh lebih hijau, bumi yang jauh lebih enak untuk ditinggali, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih teman-teman. Karena tidak ada planet lain. Tidak ada planet lain. Ya. Ada planet, tapi jangan merek tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Salam hijau. Kita ketemu lagi di next episode. Bye bye. Selamat selalu.